العالمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan syukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa ya, tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah, kita masih bisa kembali lagi belajar, meneruskan kelas bahasa Arab kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan ya, waras ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya kita sadar bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak. Ya. Dan hakikatnya setiap detik kehidupan kita berpindah antara satu nikmat dengan nikmat yang lainnya. Ya, selalu seperti itu. Bahkan setiap nafas yang kita hembuskan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita senantiasa memuji Allah ya, setiap waktu, setiap keadaan. Di antara sebabnya karena nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada diri kalian saja, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga salawat serta salam juga terlimpahkan pada keluarga beliau dan para sahabatnya, ya, serta pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas PR ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas PR. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kitab ya. Silakan dibuka halaman ke-5 ya. Sebelumnya ada pertanyaan nggak terkait PR-nya kemarin? Mungkin ada yang terlewat. Mungkin saya ada yang keliru dalam menyampaikan. Silakan. Mungkin ada. Oh, jelas ya. Baik, sekarang dibuka halaman ke-4. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, silakan dibuka halaman ke-4 di buku Al-Muyassarnya. Sudah dibuka? Sudah. Ya, silakan dibuka halaman ke-4. Di situ, ya, di pertemuan pertama kita sudah sedikit murojaah tentang macam-macam kalimah atau kata dalam bahasa Arab. Ya. Penyusun suatu kalimat dalam bahasa Arab ada isim, fi'il, dan huruf. Sekarang kita, ya, penulis di sini, Ustadz Aceng, rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan tentang jenis-jenis jumlah. Ya, anwa'ul jumlati, ya, macam-macam jumlah. Ya, jumlah di sini maksudnya adalah kalimat ya. Jenis-jenis kalimat dalam bahasa Arab ada 2 di sini. Yang pertama jumlatun ismiyatun, yang kedua jumlatun fi'liyatun. Pertama jumlah ismiyah, kalimat ismiyah, yang kedua kalimat fi'liyah.
Jumlah ismiyah makanat masbuqatan bismin. Jumlah ismiyah yaitu jumlah atau kalimat yang didahului isim. Kemudian kalau jumlah fi'liyah makanat masbuqatan bi fi'lin. Ya, kalimat yang diawali dengan fi'il. Contohnya di sini Ahmadu maridun. Ya, Ahmad sedang sakit. Ahmad di sini isim kan ya. Kemudian al-waladu yaqra'ul Qur'an. Al-walad di sini isim karena berawalan al. Ya, anak itu sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian kalau jumlah fi'liyah contohnya di sini maridho Ahmadu. Ahmad telah sakit. Maridho di sini fi'il ya. Kata kerja yaqra'ul waladul Qur'an. Ya. Anak itu sedang membaca Al-Qur'an. Nah, yaqra'u di sini fi'il. Maka ini disebut jumlah fi'liyah. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau awalannya itu isim, itu jumlah ismiyah. Kalau awalannya fi'il itu jumlah fi'liyah. Sekarang mungkin muncul pertanyaan di benak teman-teman. Bagaimana kalau jumlah atau kalimat yang diawali dengan huruf? Apakah ada jenis yang ketiga yaitu jumlah harfiah misalnya? Gimana? Kalau diawali dengan huruf, jadinya jumlah apa? Jumlah harfiah. Kira-kira bagaimana? Suara saya jelas ya? Jadinya fi'liyah ya Ustaz. Jadinya fi'liyah, kenapa? Karena biasanya setelah harfu itu nanti diikuti dengan fi'il. Setelah huruf itu diikuti dengan fi'il gitu. Kalau Biasanya ya saya cuma pernah nemunya yang seperti itu sih Ustaz. Afwan kalau saya maaf. oh ya nggak apa-apa. Kita diskusi. Iya, karena jawabannya tadi karena biasanya setelah huruf itu fi'il ya. Kalau saya balik, kalau setelah huruf ternyata isim gimana? Berarti cuma ismiyah gitu. Ismiyah Ustaz jadinya. Karena huruf di sini kan tidak bisa berdiri sendiri, tidak ada maknanya tanpa ada yang diikutinya maksudnya. Jadi akhirnya yang dilihat hanya fi'il atau isimnya aja untuk menggolongkan dia termasuknya fi'liyah atau ismiyah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, betul ya? Ya, betul seperti itu. Ya, supaya lebih paham eh, kita beri contoh misal ya, ada kalimat fil masjidi rojulun misalnya. Fil masjidi rojulun. Ada seorang laki-laki dalam masjid. Nah, ini kan kalimat sempurna ya, jumlah. Ini namanya jumlah kalimat sempurna. Ini diawali fi. Ya, yang mana fi adalah huruf jar. Ya. Terus ini masuk yang mana? Betul kata tadi kata Dini ya, bahwasanya dilihat setelahnya. Ya. Fil masjid ini kan jar dan majrur ya. Jar majrur. Ya. Jar ini majrurnya, isim majrurnya itu masjid. Masjid itu majrur karena ada fi. Nah, kemudian kita lihat kata setelahnya ada di sini rojulun. Nah, rojulun ini kan isim. Nah, maka dia dikategorikan jumlah ismiyah. Ya, mudahnya gimana? Kalau ada susunan seperti ini, coba dibalik ya. Coba jar majrurnya itu diakhirkan, ya kemudian yang setelahnya itu dikedepankan. Ya berarti jadi rojulun fil masjidi. Nah, kalau rojulun fil masjidi jelas itu jumlah ismiyah. Ya.
Paham ya? Kemudian yang depannya huruf juga, tapi dia masuk ke jumlah fi'liyah. Contohnya misal ada kata misalnya ada kata seperti ini. Ya, billahi asta'inu. Ya. Billahi asta'inu. Artinya hanya kepada Allah saya meminta pertolongan. Ya. Billahi asta'inu. Ya. Hanya kepada Allah saya meminta pertolongan. Nah, asta'inu di sini kan fi'il. Nah, ini diawali bi. Ini kan bi huruf jar juga ya. Dan lafzul jalalah Allah di sini dia majrur ya dengan bi. Ya, maka lihat setelahnya. Setelahnya adalah asta'inu. Nah, asta'inu di sini dia fi'il. Ya, fi'il mudhari'. Maka billahi asta'inu bisa kita ubah susunannya jadi asta'inu billah. Kalau asta'inu billah jelas itu jumlah fi'liyah. Ya. Ya, jadi ya dilihat susunan setelahnya ya, setelah susunan huruf tersebut ya. Kalau setelahnya itu isim berarti dia jumlah ismiyah, kalau setelahnya itu fi'il itu berarti jumlah fi'liyah. Ya. Mudahnya tipsnya tadi dirubah susunannya. Kalau fil masjidi rajulun berarti jadi rajulun fil masjidi ya, billahi asta'inu di sini maka asta'inu billah. Jelas ya? Nah, kalau diawali huruf berarti dilihat setelahnya. Jelas sampai sini, teman-teman? Jelas ya? Baik. Kalau jelas kita lanjutkan. Ya, contohnya latihan di sini yang disebutkan penulis. Yang nomor 1, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, pertanyaannya, ini kira-kira jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Idza jaa nasrullah. Kira-kira apa? Fi'liyah atau ismiyah? Jumlah fi'liyah bukan, Ustaz? Fi'liyah. Ya, betul. Dia jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah fi'liyah. Nah, terus idza di sini kok gimana? Idza di sini apa? Kita kan kemarin sudah belajar idza ya. Idza di sini dzaraf ya. Dzaraf itu termasuk isim. Nah, jadi idza di sini isim. Ya, dia adalah dzaraf, dia termasuk ada watu syart. Ya, alat-alat ya syarat ya. Maksudnya dia digunakan untuk kalimat syarat. Ya, kemudian setelahnya baru fi'il. Nah, berarti dia jumlah ismiyah dong. Kan diawali idza. Yang mana idza itu isim. Betul nggak? Betul? Ya. Ya, berarti dia ismiyah ya. Dia ismiyah. Karena nanti ada jawab syaratnya. Ya, jadi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Nah, itu. Jadi kalimatnya itu belum sempurna. Sampai nanti di ayat yang terakhir fasabbih bihamdi rabbika itu baru sempurna. Kalau kita cuma katakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Stop. Ini yang mendengar masih menunggu-nunggu. Kita suruh ngapain atau apa nih konsekuensinya jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan
dan engkau melihat para manusia ya masuk Islam ya berbondong-bondong ya. Kenapa? Fasabbih. Maka bertasbihlah. Nah, baru kalimatnya sempurna. Ya. Baik. Contoh yang kedua, coba ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Ini jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Ijtahada Muhammadun. Jumlah Fi'liyah, fi'liyah. Ustaz. Fi'liyah, ya betul. Karena diawali ijtahada. Ya. Kemudian yang ketiga, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis. Ini jumlah apa? Ismiyah. Ya, ismiyah. Karena diawali idza. Kemudian innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Nah, ini apa kira-kira? Innal ma'a tahurun. Ini awali inna. Inna itu apa? Isim, fi'il atau huruf? Kayaknya isim ya, Tat. Inna. Isim bukan. Huruf. Sebagian mengatakan isim, sebagian mengatakan huruf. Ya, inna di sini huruf ya. Inna di sini huruf. Ya, kalau kita diistilahkan dalam ilmu nahwu namanya ya nasikh atau nawasikh jamaknya. Yaitu huruf-huruf yang masuk ke susunan mubtada dan khobar. Ya. Huruf-huruf yang masuk ke susunan jumlah ismiyah. Nah, berarti kita lihat setelahnya. Setelah inna itu ada alma. Alma di sini isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim ya. Kenapa? Karena didahului alif lam. Ya, di isim. Berarti kesimpulannya dia adalah jumlah ismiyah. Ya, kesimpulannya dia jumlah ismiyah. Jelas ya dari contoh-contoh ini ya. Baik, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Ya, coba deh satu-satu lah. Dari yang pertama tadi datang, dari Zulfa silakan. Coba yang nomor 1. Coba dianalisis mana isim, fi'il, dan hurufnya. Idza sudah tadi ya. Kemudian ja'a, fi'il ya. Kemudian selanjutnya coba. Ya, silakan. Ya, silakan Zulfa. Di nomor 1 silakan. Ya, atau yang lain. Coba Nabilah nih yang datang kedua. Silakan coba nomor 1. Tadi Iza itu isim kan, Tat. Ya, isim. Ja'a, Terus Ja'a fi'il. ya, Nasru. Nasru. Nasru isim. Isim. Allah isim. Mm-mm. Wa huruf. Mm-mm. Al-Fathu isim. Ya, bagus. Kemudian nomor 2. Silakan Dini nomor 2. Ijtahada fi'il. Hmm? Muhammad isim. Hmm? Wa huruf.
Hasan isim, fi huruf, Fahmi isim ya Ustadz. Ya, isim. Kenapa kira-kira? Ya, isim. Karena bentuknya kan fahama ya fahmu. Iya, karena ada fi sebelumnya dan dia berakhiran kasroh. Oh iya, berarti majrur ya Ustadz. Iya, karena dia majrur, betul. Adars isim. Ya. Baik, ahsan. Kemudian Mas Taki, silakan nomor 3 analisis. Baik Ustaz, Afwan terlambat Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Mana ini yang lain nih? Aku kurang tahu Ustaz. Pada sibuk dunia Ustaz. Allah Ustaz. Ya, silakan. Nomor 3. Idza isim. Ya betul kan? Dakhala fi'il. Ya. Ahadukum, ahadnya isim. Kumnya isim yang apa? Subjek itu apa? Ya, isim domir. Ya, isim domir. Al-masjid isim falanya dipisah atau disambung Ustaz? Dipisah. Isim. Fa sendiri ya. A-nya huruf. La-nya juga huruf. Ya jelis fi'il. Hatta isim huruf. Ya, huruf. Yarka'a fi'il. Rok'atain isim. Ya, isim. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Zulfa sudah nyambung, Zulfa? Baik, ya. Afwan Ustadz, lagi ada urusan ke belakang sebentar. Oh iya ya, baik, nggak apa-apa. Ya, jadi nomor 4 saya yang jawab ya. Inna di sini huruf ya, kemudian al-ma'a isim, karena ada al, tohurun, isim juga, karena tanwin ya. Kemudian la huruf, yunajjisuhu, yunajjisu ini fi'il. Ya. Kemudian hu di sini dia domir ya, domir kata ganti berarti dia isim syai'un. Syai'un ini isim karena dia berakhiran tanwin. Ya, taib. Ya, ijtahada nomor 2 perhatikan ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Ya, Muhammad dan Hasan ijtahada. Ya, ini fi'il. Yajtahidu ijtihad, berusaha dengan keras. Fi fahmid darsi, dalam memahami pelajaran. Ya. Kemudian nomor 3, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisa hatta yarka'a raka'ataini. Idza apabila dakhala masuk fi'il ya, ahadukum salah seorang di antara kalian. Ya, jika salah seorang di antara kalian dakhala masuk ke mana? Al masjida. Ya. Masjid ya. Ya. Boleh langsung seperti ini, boleh dakhalal masjida, boleh juga pakai huruf jar ya. Dakhala ilal masjidi. Itu juga boleh ya. Ya, tapi sebetulnya lebih pas di sini kalau ada ilanya. Ya, tapi walau alam ini mungkin teks dari hadis ya. Jadi seperti ini juga boleh. Ya, di Al-Qur'an juga dakhala ya sering tidak berpasangan dengan ila, langsung ke maf'ul bihnya ya, yang mansub. Ya, idza dakhala ahadukumul masjida, jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid. Nah, ini ada fa-nya. Ini nanti sebagai jawab syartnya ya. Fala yajlisa, maka jangan dia duduk
Ya, hatta sampai yarka'a dia ruku ya rakaataini sebanyak 2 ruku. Maksudnya di sini hatta yusolli rakaataini sampai dia sholat 2 rakaat. Ya. Ini hadis ya. Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yarka' raka'ataini. Kemudian yang keempat, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Inna sesungguhnya al ma'a air tahurun suci. Sesungguhnya air itu suci. Ya, maksudnya semua air di muka bumi ini. Air sungai, air hujan, air laut, air danau, ya. Semuanya itu suci. Ya, berarti kalau tohur dikatakan tohur berarti dia bisa dipakai untuk bersuci. Artinya dia suci dan mensucikan ya. Jadi kalau antum wudu dengan air laut boleh, antum wudu dengan air hujan boleh, antum wudu dengan air sungai boleh, ya. Karena air-air tersebut tohur, suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un. La tidak yunajjisuhu membuat dia najis, ya. Ya. Yunajjisu membuat najis ya. Hu dia yaitu apa? Hu di sini kembali ke alma tadi ya. Syai'un ya, sesuatu pun ya. Jadi tidak menajisinya sesuatu apapun ya. Baik, jelas ya? Tapi gimana kalau air yang sudah dicampur dengan zat lain misal? Ada air terus ditambahkan bubuk susu atau ditambahkan bubuk kopi atau ditambahkan bubuk teh. Apakah dia tetap tohur, tetap suci dan mensucikan? Gimana? Misal antum lagi naik gunung, nggak ada air, cuma ada air teh buat wudhu. Kira-kira sah nggak wudhunya? Kurang tahu Ustaz. Hah? Apa yang benar Ustaz? Terjadi ya, Perkiraan misalnya. nebaknya tidak sah Ustaz. Iya, tidak sah. Kenapa? Karena airnya suci. Ya, air teh, air kopi itu suci ya. Bukan najis. Karena zat yang mencampur itu bukan zat yang najis. Tapi tidak mensucikan. Ya. Tidak mensucikan. Ya. Jadi gitu. Jadi ya harus cari air yang lain. Ya. Begitu pula untuk misalnya untuk mensucikan sesuatu ya. Itu juga nggak bisa. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Air-air tersebut, air kopi, air teh ya, digunakan untuk membersihkan najis. Ini tidak bisa ya. Dalam mazhab Syafi'i. Meskipun dalam mazhab yang lain ya sah-sah saja selama najis tersebut, kotoran tersebut misalnya ada di lantai dan najis ya, itu hilang, betul-betul hilang rasa, bau dan warnanya. Ya, maka tetap sah. Wallahu a'lam ya. Baik. Ini tentang jumlah. Paham ya insya Allah ya? Sampai sini dulu ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Ya, silakan. Atau jelas? Lanjut Ustaz. Kalau jelas kita lanjut ya. Sekarang ke macam-macam isim ya. Sekarang kita bahas isim. Ya, kalau antum mau ringkasnya silakan dibuka halaman ke-13 ya, kalau nggak salah. Halaman ke-13 ya. Itu sudah ringkasan dari
materi macam-macam isim di sini. Halaman 13. Ah, ini ya. Tuh melihat halaman 13. Ya. Sudah dibuka? Ya, jadi macam-macam isim di sini adalah isim-isim yang mu'rob. Ya, yaitu yang berubah keadaan akhirnya. Berarti isim itu ada yang mu'rob, ada yang mabni. Begitu juga fi'il. Fi'il ada yang mu'rob, ada yang mabni. Ya. Pertanyaannya, ya isim itu ada yang mu'rob, ada yang mabni. Nah, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang mu'rob atau yang mabni? Ikhwah. Lebih banyak yang akhirnya berubah atau akhirnya tetap? Yang mana? Tetap Ustaz mungkin. Tetap. Ada jawaban lain? Berarti lebih banyak yang mabni ya? Iya, iya mungkin. Yang lain? Hah? Ya, jadi kalau ditanya, ya isim, semua isim yang ada di dalam bahasa Arab di dunia ini, nama-nama, sifat, ya, kemudian nama tempat, dan lain sebagainya yang dikategorikan isim, kata benda, ya. Semua ini kalau dikumpulkan, ya maka lebih banyak yang mu'rob, ya. Dan ini asalnya. Asalnya isim itu mu'rob, ya, berubah keadaan akhirnya. Sedangkan isim-isim yang mabni, yang keadaan akhirnya tetap, itu lebih sedikit. Berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il, ya, lebih banyak yang mabni. Lebih banyak yang akhirannya tetap. Ya, sedangkan yang mu'rob dari fi'il-fi'il itu lebih sedikit. Ya. Jelas ya? Nah, ini kaidah. Makanya di sini ya, antum perhatikan di judul al-asmaul mu'rabatu alamatu i'rabiha. Ya, isim-isim yang mu'rab dan tanda i'rabnya. Ya, isim-isim yang keadaan akhirnya berubah dan tanda perubahannya. Ini ada berapa? 9. Ya. Pertanyaannya, apakah antum sudah hafal semuanya? Belum, Ustaz. Belum. Ya. Tapi sudah pernah pelajari ini belum? Sudah kan? Pernah, Ustaz. Hah? Sudah? Pernah. Pernah. Ya. Jadi kalau saya katakan tabel halaman 13 ini adalah kunci. Ya. Kunci. Kalau seandainya buku antum ini hilang Al-Muyassar ya. Ya, usahakan halaman 13 ini jangan sampai hilang ya. Karena ini inti daripada inti. Ya. Intinya sangat penting. Baik, ya kita coba bahas secara singkat satu-satu ya. Jadi ini sebelah kanan ini isim-isim ya yang mu'rab. Ada 9 totalnya. Ya, ini diharapkan nanti antum bisa menghafalnya. Ya. Yang pertama mufrad, isim mufrad. Yang kedua musanna. Yang ketiga jam'ul mudzakkaris salim. Yang keempat jam'ul muannatsis salim. Yang kelima jam'ut taksir. Nah, sudah sampai sini dulu ada 5. Ya. Dari 1 sampai 5 ini ya ini berkaitan tentang ya isim ditinjau dari jumlahnya. Ya. Jadi ada mufrad berarti 1 ya. Isim mufrad berarti dia 1. Kemudian musanna berarti 2. Ya. Kitab berarti 1. Kalau 2 kitab berarti kitabani atau kitabaini. Ini musanna. Kitabani, kitabaini ini musanna. Kemudian yang ketiga ada jamak. Jamak berarti lebih dari 2. Nah, jamak di sini ya terbagi menjadi 3. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Ya, jamak mudzakkar salim itu yang
berakhiran wawu dan nun, ya, atau ya dan nun, yang ditambahkan dari bentuk mufradnya. Contoh, muslimun. Muslimun, satu orang muslim. Ya, diubah jadi musanna, jadi muslimani atau muslimaini. Ya, kemudian diubah jadi jamak mudzakkar salim, ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Ya, jadi muslimuna atau muslimina. Ya. Ini. Kemudian yang selanjutnya jenis jamak yang kedua adalah jamak muannas salim. Ya. Ini jamak yang ya dari bentuk mufradnya ini ditambahkan alif dan ta. Ya. Ya. Ditambahkan alif dan ta. Ya, contohnya kata muslimatun. Muslimatun mufrad. Ya. Kemudian diubah jadi musanna muslimatani atau muslimataini. Ya, diubah jadi jamak muannas salim jadi muslimatun. Ya. Cuma satu bentuk saja, muslimatun. Ya, paham ya? Nah, kemudian yang keenam di sini ada al-asmaul khamsah, yaitu 1 sampai 5 berkaitan tentang jumlah isim tadi ya. Dilihat dari sisi jumlahnya, ada 1, 2 dan jamak. Kemudian yang keenam ini ada jenis isim al-asmaul khamsah. Ya. Ada yang bisa sebutkan al-asmaul khamsah? Apa saja? Halo? Ya, al-asmaul khamsah ada apa saja? Ya, antum bisa lihat di halaman ke-9 itu ya. Ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Ya, ada 5. Ini al-asma al-khamsah. Kemudian isim maksur yang ke-7, yaitu isim yang berakhiran alif lazimah. Contohnya Fata, ya, Mustafa, Huda, dan seterusnya. Kemudian yang ke-8 isim mangkus, ya, ini yang berakhiran ya lazimah. Contohnya al-qadhi, ya, az-zani, ad-da'i, dan lainnya. Kemudian yang terakhir ismul ladzi la yansharif. Ini isim yang tidak ditanwin, ya, isim yang tidak bertanwin. Contohnya di sini Aisyah, Aisyatu. Ya. Dan kesemuanya ini, ke-9 isim ini mereka punya ya tanda i'rabnya masing-masing. Ya, marfu, mansub, majrur, ya marfu, mansub, dan majrur untuk isim. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan, silakan. Atau perlu dibedah satu-satu? Kita ulang lagi satu-satu dari isim mufrad. Ya, gimana, teman-teman? Ustadz mau tanya untuk yang al-asma al-khamsah tadi. Ya. Itu kan khusus untuk 5 isim tadi yang disebutkan oleh Ustadz yang ada di halaman 9 ya Ustadz. Ya. Itu kalau bentuk ya jadi misalkan dibentuk jadi musannanya gitu gimana ya Ustadz contohnya? Dibentuk jadi musanna. Iya, misalkan yang jumlahnya ada 2 gitu Ustadz. Oh iya, khusus untuk asmaul khamsah ini ya. Ya, kita ambil contoh misal kata abun ya. Ya, contoh kata abuka. Kita ambil contoh kata abuka. Abuka ini 1. Ya. Kalau 2, ya,
Ya, kalau kata abun ini kan satu. Ya, abun satu. Kita ambil mufradnya, ya, bentuknya mufrad saja ya. Abun, ya. Belum diidofahkan, belum disandarkan. Kalau dua jadi abawani. Ya. Jadi abawani. Kok ada wawunya? Nah, ini nanti di ilmu shorof ya. Di ilmu shorof nanti dibahas kenapa kok dia ada wawunya ya. Karena asalnya dia bukan abun. Ya. Asalnya abuun gitu ya. Ada wawunya. Makanya ketika musanna dia muncul wawunya, abawani. Ya. Kemudian kalau jamak jadi apa? Jamaknya abun? Aba'a. Ya, abaun ya. Abaun. Ya. Jadi abaun. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah bentuk musanna dan jamaknya ini termasuk juga asmaul khamsah? Ya. Ini yang antum tanyakan ya, ini yang anti tanyakan tadi. Ya, wallahu alam ya. Di antara syarat syarat asmaul khamsah ini ya, isimnya itu harus mufrad. Ya. Isimnya harus mufrad. Ya. Kalau isimnya musanna atau jamak, ketika dia diidofahkan ke domir di sini misalnya ka, ya maka dia tetap bentuknya seperti itu, tidak berubah jadi asmaul khamsah. Ya. Contohnya, misal abawakum, ya, abawakum. Ya, kalau jamak berarti abaukum. Nah, tetap di situ tanda rofaknya dengan dhammah. Ya, tanda rofaknya dengan dhammah. Jelas ya? Jadi kalau dimusanakan ini nanti nggak jadi asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah di sini syaratnya dia harus mufrad dan dia harus diidofahkan ke isim yang lain. Ya. Jelas? Ada pertanyaan lagi, silakan. Ya. Jelas tadi yang tanya siapa? Mbak Nabilah ya? Atau Mbak Dini tadi yang tanya? Sudah pertanyaan lagi, silakan. Berarti Anda sudah paham ya ini ya? Sudah hafal tanda-tandanya? Atau masih belum hafal? Ya, kalau Anda sudah hafal dan sudah paham, kita lanjut nih. Ya, atau kita baca lah ya di sini ya, untuk murojaah. Ya. Isim mufrad yang pertama, ini mudah ya, tandanya ini tanda asal dari setiap i'rab. Ya, kalau marfu dia dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Ini adalah tanda asli. Ya, contohnya waladun, waladan, waladin. Waladun berarti marfu, waladan mansub dengan fathah, waladin majrur dengan kasrah. Ini mudah. Kemudian musanna. Ya, waladun jadi waladani. Ya, kalau waladani ini marfu dengan alif. Ya, perhatikan di sini. Ya, waladani ini alifnya. Itu tanda i'rabnya, tanda perubahannya. Ya,
bukan dhammah lagi, bukan. Atau nun, bukan. Tapi alif di sini. Kemudian untuk marfu dan mansubnya itu sama. Ya, waladaini. Tandanya ya. Ya, jadi alif tadi berubah jadi ya. Waladaini. Ya. Jelas ya? Ini untuk musanna. Jadi musanna marfu dengan fathah, marfu dengan alif ya. Kemudian mansub dengan ya dan majrur dengan ya. Ya, maka dari sini antum paham bahwasanya i'rab ya atau perubahan akhir suatu kata itu tidak mesti perubahannya berupa harokat. Ya, memang asalnya harokat. Tapi bisa juga perubahannya berupa huruf. Ya. Di sini contohnya, musanna itu awalnya marfu dengan alif, huruf alif, kemudian dia mansub dan majrur dengan huruf ya. Ya, ini kan huruf berubahnya ya, dari huruf ke huruf, bukan harokat. Thayyib. Kemudian jamak mudzakkar salim, ya muslimuna. Ya, muslimuna ini marfu dengan wawu. Nah, ini juga huruf. Ya. Marfu'nya dengan wawu, kemudian untuk keadaan mansub dan majrurnya dia dengan ya, muslimina. Ya, muslimina. Ya, sama. Mansub dengan ya, majrur juga dengan ya. Nah, kemudian jamak muannats salim, contoh di sini muslimatun. Dia tanda rofa'nya dengan dhammah. Ya. Sedangkan nanti tanda mansub dan majrurnya sama, yaitu dengan kasroh, muslimatin. Ya. Muslimatin. Jadi muslimatun, muslimatin, muslimatin. Jelas ya? Kemudian yang kelima jamak taksir, di sini diberi contoh jamak dari walad, yaitu aulad. Ya, jamak taksir berarti dia jamak yang tidak berpola, ya tidak ada rumusannya. Kalau mudzakkar salim kan ada tambahan wawu dan nun dari bentuk mufradnya atau ya dan nun. Kemudian jamak muannats salim dari bentuk mufradnya ada tambahan alif dan ta maftuhah di sini. Tapi kalau jamak taksir ya dia tidak ada rumus seperti itu, ya. Jadi dia harus dihafalkan. Memang ada sigoh-sigohnya, ya, ada bentuk-bentuknya. Cuma itu banyak ya. Dan setiap kata itu ya bisa saja ke bentuk A, ke bentuk B, ke bentuk C dan seterusnya. Makanya harus dihafalkan. Jadi contohnya waladun jamaknya auladun. Dan ini tanda i'rabnya sama dengan isim mufrad ya. Marfu dengan dhammah, mansub auladan dengan fathah, majrur auladin dengan kasrah. Ini sama dengan isim mufrad. Kemudian yang keenam al-asmaul khamsah, isim yang 5 ini. Ya. Ada abuka, hamuka, akhuka, fuka dan tumalin tadi. Ini semua ya marfu dengan wawu, abuka. Kemudian mansubnya dengan alif, abaka. Ya. Abuka, abaka. Kemudian majrurnya dengan ya, abika. Ya, majrurnya dengan ya, abika. Nah, berarti ini perubahannya perubahan huruf ya, bukan harokat. Ya, abuka, abaka, abika. Ya, akhuka, akhoka, akhika. Kemudian ya zumalin contohnya, zumalin, zamalin, zimalin. Ya. Kemudian maksur, contohnya di sini al-fata, ya, berakhiran alif lazimah, alif bengkok di sini. Dia marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Ya. Kemudian mansubnya dengan fathah muqaddarah. Dan majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Ini ya. Jadi bentuknya tetap sama, al-fata, al-fata, al-fata. Ya mungkin antum bingung ya. Atau mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok dia disebut mu'rab? Ya, keadaan akhirnya berubah. Padahal dia secara looks ya, secara nazori ya dilihat, dia nggak berubah. Betul nggak?
Al-Fata, Al-Fata, Al-Fata. Ya, nggak ada perubahan. Ya, kira-kira kenapa? Kenapa dia tetap dikategorikan isim yang mu'rab di sini? Kenapa kira-kira? Hmm? Ya, jadi jawabannya adalah ya isim maksur, ya itu termasuk isim yang mu'rab karena pada hakikatnya dia berubah sebetulnya ikhwah. Ya, pada hakikatnya ya saya ulangi ya, pada hakikatnya isim maksur ini berubah ya. Ya, jadi di alifnya itu ada harokat dhammah sebetulnya. Kemudian nanti mansub di alifnya, di atas alifnya itu ada harokat fathah. Kemudian ketika majrur di atas alifnya itu ada harokat kasroh. Tapi ya, karena huruf alif itu adalah huruf yang tidak bisa diberi harokat, ya, alias alif ini huruf yang selamanya sukun, ya, nggak bisa diberi harokat, makanya dia ya dhammahnya ini kira-kirakan atau dianggap ada di situ gitu ya. Ya, dhammah, fathah dan kasrohnya itu ya kita anggap ada di alifnya gitu saja ya. Meskipun secara realitanya ya nggak bisa seperti itu. Makanya di sini disebut muqaddarah ya. Dikira-kirakan ya atau ditakdirkan di situ ya. Jelas ya? Taib. Kemudian mangkus yang ke-8 ya. Isim mangkus berarti yang berakhiran ya lazimah. Ya. Contohnya sini al-qadhi. Maka dia marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, mansubnya dengan fathah ya al-qadhiya. Nah, ini jangan sampai keliru, al-qadhiya fathah ya. Bukan fathah muqaddarah ya, tapi fathah ya, fathah dhahirah yang tampak. Kemudian majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Ya, kalau ini alasannya kenapa dia tidak ditampakkan, ya sebenarnya bisa ditampakkan ya. Al-qadhiyu misalnya. Ada dhammah di atas ya-nya. Ya. Kemudian kalau kasroh jadi al-qadhiyi, ya, kasroh al-qadhiyi majrur misalnya. Sebetulnya bisa, tetapi ya itu berat diucapkan oleh orang Arab. Yang mengatakan al-qadhiyu itu berat di lisan. Begitu juga al-qadhiyi itu lebih berat lagi. Ya. Maka karena berat itu ya jadinya dimuqaddarahkan saja, dimuqaddarah yaitu dikira-kirakan saja. Ya beda dengan al-qadhiya. Kalau al-qadhiya ya fathah ini mudah diucapkan. Makanya di sini fathahnya fathah yang tampak. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, al-ismul ladzi la yansharif, yaitu isim-isim yang tidak bertanwin. Contohnya di sini Aisyatu, dia marfu'nya dengan dhammah, ya, kemudian mansubnya dengan fathah Aisyata, dan majrurnya, nah ini perhatikan, majrurnya dengan fathah juga Aisyata. Ya. Jadi majrurnya dia fathah. Ya, bukan kasroh, majrurnya dengan fathah. Ya, ini sedikit berbeda ya, karena kalau sebelum-sebelumnya seperti isim mufrad itu majrur dengan kasroh, jamak taksir juga dengan kasroh. Ya, kemudian jamak muannats salim juga dengan kasroh, tapi ini ismul ladzi la yansharif majrur dengan fathah. Ya, majrurnya dengan fathah. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Semoga jelas ya dan antum bisa paham dan kemudian antum bisa hafalkan ini ya. Nanti dites pekan depan.
Saya tanya satu-satu. Ya, silakan. Ada yang tanyakan? Oh, jelas? Mas Taki, sudah hafal belum Mas Taki? Belum Ustaz. Mau nanya Belum? Ustaz. Iya, silakan. Kalau misalkan yang pertama ada susunan kalimat dia menggunakan isim maksur dan juga isim mankus dalam satu kalimat gitu. Terus kan ini ciri-cirinya mirip-mirip ya. Ustaz. Contoh misalkan kita pakainya mankusnya sebagai mansub dan juga maksurnya sebagai mansub dan juga mankusnya sebagai marfu, lalu nanti ditambahkan juga ada yang jadi majrur gitu. Itu berarti untuk menentukan bahwa dia sebagai marfu atau mansub atau majrurnya itu dari arti atau gimana, Ustaz? Paham nggak, Ustaz? Iya, ya, paham. Terima kasih, Ustaz. Tapi terlalu rumit ya cara berpikir antum ya, Masya Allah ya. Ya, tapi mungkin saya terjadi mungkin ya, mungkin. Contohnya kita ambil contoh kalimat supaya tergambarkan. Misal, doroba, ya, dorobal fata, ya, al-qadiyah. Nah, kalau ini jelas ya, al-qadiyahnya mansub ya. Tapi coba yang al-qadiyahnya ini misal dia majrur ya. Nah, maka kalau pertanyaan antum bagaimana cara membedakannya, dilihat dulu kalimatnya seperti apa dulu, ya, dianalisis. Kalau dia majrur dulu ya. Kalau majrur kan dia jelas, ya, penyebab dia majrur apa, kan itu jelas. Ya, penyebab isim majrur kan ada yang pertama masukkan huruf jar. Ya, masukkan huruf jar. Dia majrur. Makanya kalau ada al-qadhi atau al-fata di sini ada bi sebelumnya, misal bil fata atau bil qadhi atau ya lil fata atau lil qadhi, itu jelas dia majrur. Ya, meskipun tandanya di sini kan nggak kelihatan, kasrah muqaddarah. Ya. Kemudian di antara faktor yang menyebabkan majrur lainnya adalah idhofah, ya. Dia jadi mudhof ilaih. Ya, kalau dia jadi mudhof ilaih, ya jelas dia majrur. Ya, kemudian faktor yang ketiga yang menyebabkan isim majrur itu ya dia sebagai naat, ya, atau dia istilahnya sebagai tabi' ya secara umum ya, bisa naat, bisa badal dan yang lainnya. Nah, ini kalau dia teridentifikasi sebagai naat atau badal nanti ya, dan yang dibadali dan disifati nanti dia majrur, maka dia ikut majrur. Nah, ini mudah. Ya. Mudah. Kemudian bagaimana kalau antara marfu dan mansub misalnya. Kalau mansub jelas ya, mangkusnya itu jelas, dia fatanya kelihatan. Ya. Tapi kalau misal ada sama-sama isim maksur, satunya marfu, satunya mansub, gimana cara bedainya? Ya. Ya dilihat dari susunan kalimatnya. Ya. Nanti dikembalikan ke hukum asal. Ya. Contohnya, hukum asal ada susunan kalimat dalam bahasa Arab. Hukum asalnya itu adalah urutannya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih itu urutan asalnya, ya, hukum asalnya seperti itu. Maka ketika ada kalimat doroba al-fata, misal contoh lainnya yang jadi maf'ul bih misal apa? Mustafa misalnya atau Musa ya. Doroba al-fata Musa gitu ya. Nih pertanyaan antum kan, misalnya ada kalimat doroba al-fata Musa.
Ya, doroba al-fata Musa. Nah, ini bagaimana? Al-fata Musa sama-sama maksur. Ya, mana yang jadi fa'il, mana yang jadi maf'ul bih, mana yang marfu, mana yang mansub? Ya, kembalikan ke susunan awalnya. Ya, susunan awalnya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ya kan? Ya, berarti di sini yang memukul adalah fata, ya pemuda, yang dipukul adalah Musa. Ya. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Ya, kalau nggak salah An-Nisa ya. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Kallamallahu Musa. Ya, wa kallamallahu Musa. Kalau ini jelas ya, karena lafzul jalal Allah di sini marfu. Dan ini pun hukum asal, fa'il, ya, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Jadi dari sini ketahuan bahwasanya yang mengajak berbicara itu adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara Nabi Musa. Ya, bukan sebaliknya ya. Bukan wa kallamallaha Musa. Allahnya di sini dibaca mansub. Jadinya yang ngajak ngomong itu Musa. Musa mengajak berbicara Allah. Nah, ini keliru. Keliru. Yang betul wa kallamallahu Musa. Ya. Jelas ya Mas Taki ya? Jadi gimana kalau ada kasus seperti ini dikembalikan ke susunan aslinya? Ya. Itu yang musanya tidak jadi musaya, Ustaz. Musasa, musaya. Oh, Kan enggak. tadi al-qadiyah jadi Enggak. qad. Karena kan Oh iya. Musa ini kan maksur ya. Maksur, ingat, maksur itu ketika mansub dia apa? Fathah muqaddarah di sini. Anda melihat. Ya kan? Fathah muqaddarah. Jadi enggak berubah, tetap Musa saja. Musa, Musa, Musa. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, sudah paham? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ini Mbak Dini lagi koneksinya mungkin lagi kurang bagus ya. Gimana, yang lain paham? Mbak Nabila paham? Dicoba, Tat. Nah, ya jadi PR-nya ini aja lah ya. PR-nya memahami ini dan menghafalkan ini. Nanti dites pekan depan. Ya. Pekan depan dites ya halaman 13 ini. Nanti saya tanya satu-satu. Ya. Isim mufrad ya mansub dengan apa? Misal jamak muannats salim majrur dengan apa ya? Ismaul khamsah masuk dengan apa? Izin tidak masuk. Oh, nggak boleh ya, harus masuk ya. Harus masuk. Kalau pengen bisa harus masuk ya. Kalau Mbak Dini gimana? Sudah paham? Tadi sempat keluar ya? Ya Ustadz, ini dari tadi jadi keluar masuk terus, Ya. afwan. Nggak apa. Ini gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Terus sudah jelas? Dari yang tadi saya dengar sih, insya Allah jelas Ustadz. Cuma memang menghafalnya yang belum bisa dari dulu Ustadz. Oh gitu ya. Kenapa kok bilang belum bisa dihafalkan? Kenapa? Belum bisa hafal? Kurang tahu ya Ustadz. Jadi kayak dulu kan belajar nahu dan sorof juga gitu. Terus tapi kayak ketika misalkan nemu kalimat, nah terus ada harus di-i'rab misalkan, itu kayak susah aja gitu misalkan tahu ini tuh mansub atau majrur gitu Ustaz, ketika udah di dalam bentuk kalimat atau teks gitu. Ya, ya, ya. Nah, makanya dasarnya ini dulu. Dasarnya tabel ini dulu harus
betul-betul dipahami dan dihafalkan ya. Cara mudah ngafalnya gimana? Hafalkan saya contoh-contohnya nih ya. Waladun, waladani, muslimuna, muslimatun, auladun, abuka, al-fatah, al-qadi, Aisyah. Dihafalkan contoh-contohnya setiap jenis isim. Kemudian perubahannya dihafalkan juga. Ya, waladun, waladan, waladin. Ya, waladani, waladaini, waladaini. Ya. Abuka, abaka, abika. Ya. Gitu. Insya Allah mudah. Ya, insya Allah mudah. Ya. Nggak ada yang sulit insya Allah. Ya. Tidak sesulit menghafalkan tabel periodik misalnya. Kayaknya itu lebih sulit ya. Hafalkan nomor atom, apa jumlah neutron, jumlah proton dan seterusnya. Kayaknya itu lebih sulit ya. Antum lebih paham tentunya. Ya, ini lebih mudah insya Allah ya. Cuma segini doang, 9 doang ya. 9 doang. Ya. Ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Kalau cukup kita lanjut sedikit lah ya. Ke isim-isim yang mabni. Ya, isim-isim yang mabni. Tadi sudah mu'rab sudah selesai, itu ada 9. Tinggal antum pahami dan hafalkan. Sekarang yang mabni. Isim-isim yang mabni berarti yang akhirannya tidak berubah. Ini ada 5 jumlahnya disebutkan di sini. Meskipun lebih dari 5 nanti ada lagi, cuman 5 saja ini sudah cukup lah insya Allah ya. Untuk yang pertama isim domir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga ismul mausul, yang keempat isim istifham, yang kelima isim syart. Ya, isim domir ya berarti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Sudah hafal ya? Insya Allah hafal Ustaz. Ya, itu ada berapa jumlahnya berarti? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. 14 ya? 14. Itu domir. Ya. Walaupun sebenarnya domir itu banyak ya. Ada yang munfasil, kalau tadi munfasil yang terpisah, huwa, huma, hum, dan seterusnya. Ada yang mutasil. Mutasil nanti dia domir yang bersambung ke isim, ya bisa juga bersambung dengan huruf jar, ya bersambung dengan huruf, bisa juga bersambung dengan fiil. Ya. Nanti makanya contohnya ada kata dorobtu, dorobna, dorobti, ya, dorobtuma. Ini semua tak di sini semua adalah domir juga, domir yang bersambung. Ya, contoh lain misal bersambung huruf dengan huruf jar, misal minhu, ya, bihi, ya, lahu, ya, laha. Nah, hu di sini semuanya juga domir. Ya. Jadi sini mencakup semua jenis domir, baik itu domir munfasil yang terpisah maupun domir yang bersambung dengan kata lain, baik itu bersambung dengan isim maupun fiil ataupun huruf. Ya. Jadi semuanya di sini mabni. Ya. Kemudian yang kedua isim isyarah. Isim isyarah ada hadza, hadani, haula'i. Ya, untuk mufrad, untuk mudzakkar dan dekat ya, qarib. Ya. Kemudian hadhihi, hatani, haula'i ini untuk muannas yang dekat. Ya. Kemudian untuk yang jauh, mudzakkar yang jauh, dzalika, dzanika, ulaika. Untuk muannas yang jauh, tilka, tanika, ulaika. Ya, isim isyarah ini kata tunjuk ya. Kata tunjuk ini semuanya mabni. Ya, kecuali yang musanna ini ya. Hadani, hatani, ya. Dzanika juga ya sepertinya ya. Kalau nggak salah dzanika juga nanti dia mu'rab juga. Jadi hadza ini nanti bisa jadi hataini, hadaini ya, afwan. Hadani, hadaini. Kalau hatani nanti bisa jadi hatani, hataini. Dzanika berarti dzanika, dzanaika. Tanika berarti tanika, tanaika. Ya. Kecuali yang dua ini dia mu'rab. Ya, tapi kalau yang satu dan yang banyak ini haula'i, ulaika, hadza, hadhihi, dzalika, tilka ini semuanya
mabni. Kemudian yang ketiga isim mausul. Ini kata sambung ya. Kata sambung dalam bahasa Arab di sini ada alladzi, alladani, alladzina. Kemudian ada allati, allatani, allati. Ya. Kemudian ada allai juga. Nah, ini semuanya mabni kecuali yang dua lagi. Ini alladzani, allatani ini mu'rab ya. Nanti dia jadi alladzani jadi alladzaini, allatani jadi allataini. Ya. Jelas ya? Kalau alladzi, alladzani, alladzina ini untuk mudzakkar. Kalau allati, allatani, allati, allai ini untuk muannas. Kemudian isim istifham. Ini kata tanya. Ya, nanti ada isim istifham, ada harful istifham. Ya, harful istifham itu ada hamzah dan hal ya, kalau nggak salah ya. Ada hamzah dan hal. Tapi di sini isim istifham, kata tanya ada man, kaifa, kam, mata, aina, dan yang lainnya ini semua mabni. Semuanya mabni. Kemudian yang terakhir isim syarat. Contohnya ada man, ma, mata, mahma. Ya, ini semua juga mabni. Ya. Jadi man di sini bisa istifham, bisa syarat. Ya. Bisa juga mausul. Ya, nanti juga isim mausul ada man juga. Ya. Ya. Baik. Jelas ya insya Allah ya. Ini isim-isim yang mabni, jumlahnya ada 5. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Baik, kalau jelas kayaknya cukup sampai sini dulu ya. Nanti untuk tanda-tanda mabninya isim, kemudian tentang pembahasan ismul ladzi la yansharif, ini cukup panjang ya. Jadi kita bahas pekan depan saja insya Allah. Nah untuk PR, ya selain menghafalkan tabel tadi, memahami dan menghafalkan tabel ini, juga silakan ditulis lagi ya. Ditulis lagi surat setelahnya. Kemarin kita surat apa? 3 kul ya. Coba sekarang berarti ditulis surat ini ya, jadi silakan tulis surat ini, surat Al-Kafirun ya. Al-Kafirun, kemudian surat Idza Jaa Nasrullah dan surat Al-Lahab. Ya, 3 surat ini silakan ditulis di buku, kemudian dianalisis ya isimnya saja. Kita lupakan dulu fi'il, kita fokus ke isim saja. Analisis isimnya ya. Yang pertama analisis apakah dia mabni atau mu'rab. Ya. Kemudian kalau sudah ketemu, oh ini mu'rab. Nah, kalau misal mu'rab, dia jenisnya apa? Dari 9 tadi. Si mufrad kah, jamak kah, muannas salim atau jamak taksir atau ismaul khamsah. Tentukan jenisnya. Setelah itu ya tentukan tanda atau tentukan i'rabnya dan tentukan tanda i'rabnya. Ya. Itu saja. Salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Misal dia harusnya mansub ternyata majrur atau dia harusnya majrur ternyata mansub. Ya, yang penting antum tahu tandanya. Ya. Jadi gitu. Bisa dipahami PR-nya? Ya, Mas Taki gimana? Ada pertanyaan?
Tidak Ustaz, kepencet apa? Ya, jadi gitu ya. Jadi silakan ditulis, kemudian kata per katanya silakan, atau kata per kata saja nggak apa-apa ditulisnya. Misal, nggak usah nulis satu surat, tulis saja misal di sini, di ayat 1 ini misal ada isim al-kafirun di sini kan, isim. Nah, tulis al-kafirun, dia isim jamak mudzakkar salim, koma marfu, koma ya domah misalnya, atau tanda marfu'nya dengan domah, atau tulis domah saja boleh, atau marfu dengan domah juga boleh. Itu ya. Terus contoh lagi misal antum di sini, wala antum abiduna ma'abud. Antum ya sama dengan isim mabni domir ya. Kemudian sudah itu aja. Ya, isim mabni saja. Mabni mudah. Gitu ya, paham ya? Saya pahami? Jelas ya? Ya, kalau jelas ya. Begitu saja pertemuan kita kali ini ya. Sore ini semoga yang kita pelajari bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Insya Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.